Lebih daripada apapun, biar pagi ini saudara, setiap pribadi kita mengalami Tuhan yang setia dalam hidup kita. Sekali lagi dengan lembut saja, refnya saja kita naikkan pujian ini. Berkali-kali kau menolong, dan berkali-kali bahkan dalam rasa sakit kami, Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Bahkan waktu kami gak merasa, kami gak melihat, tapi Engkau tetap datang untuk menolong kami. Dan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah. Kau ada, Yesus setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Bahkan waktu kami gak setia, waktu kami lemah, Engkau tetap Tuhan yang setia buat kami. Bahkan kalau hari ini kami berdiri dalam rumah-Mu, ini adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun, Engkau tetap pegang setiap tangan kami dan menuntun kami dalam kemurahan dan dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebagai hamba-Mu aku berdoa biar Engkau nyata buat setiap kami umat-Mu. Engkau nyata buat kami. Kami mengalami hadirat-Mu secara pribadi. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu menjadi bagian kami. Terima setiap pujian kami, dengar setiap doa kami. Dan ini waktunya kami mendengar firman-Mu sebagai tuntunan, sebagai terang, sebagai pegangan dalam hidup kami untuk kami melangkah ke depan. Supaya kami terus dapat melihat kemenangan demi kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu. Aku gak bisa apa-apa, apa yang kupersiapkan gak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak mengurapi. Itu sebabnya urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Berikan tepuk tangan buat tim PW kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat mereka. Sebagai appreciate daripada pelayanan mereka kepada Tuhan hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita udah masuk di bulan Oktober, di minggu ketiga. Sebentar lagi kita akan melewati Oktober, masuk November, dan kita akan masuk di Desember. Kita akan mengakhiri tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bukan tugas saya hari ini, tapi waktu pembicaranya kita tiba-tiba berhalangan, saya bilang sama istri saya ambil aja deh ini karena saya pikir saya akan melanjutkan khotbah saya yang di minggu pertama tentang bahwa kekacauan perang sedang ada di tengah-tengah kita gitu ya. Saya pikir saya akan menyambung dengan part 2-nya. Tapi gak tahu beberapa hari ini ada sesuatu firman yang jatuh dalam hati saya yang Tuhan taruh waktu sedang saya mempersiapkan, memikirkan. Lalu tiba-tiba Tuhan taruh firman ini dan saya pikir ini yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yaitu sebuah judul yang ingin saya bagikan hari ini adalah Jangan Lari dari Gerar. Ini bukan Gerardnya Bapak Robert Siburian ya. Ini Gerar ini sebuah nama tempat saudara. Ini adalah pengalaman Ishak. Ishak itu adalah anak dari Abraham, anak perjanjian yang ditunggu selama 25 tahun. Dia adalah anak mujizat, bukan cuma sekedar anak mujizat. Bahkan Ishak ini adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan jawaban daripada jawaban doa daripada Abraham dan juga Sarah. Tapi apa yang dialami oleh Ishak ini, saya percaya ini juga menjadi sebuah pengalaman kita yang sedang Tuhan persiapkan kita ke depan untuk menghadapi pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Percayalah saudara bahwa Alkitab yang berkata, kalau saudara baca di Alkitab, dunia kita tidak akan semakin baik-baik saja. Coba bilang kiri kanannya, dunia tidak akan semakin baik-baik saja. Kita boleh optimis Bapak Ibu Saudara. Bapak Presiden Jokowi akhir-akhir ini selalu menyampaikan sebelum pergantian hari ini, oh ya, ini kita hari ini ada pergantian presiden baru Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersyukur ada acara di gedung DPR, tapi saya putuskan ada di sini. Karena memang saya tugasnya di sini bukan di sana saudara ya. Jadi
Bapak Jokowi selalu bilang bahwa kita perlu optimis. Yes, kita perlu membangun optimisme, kita perlu membangun iman positif. Tapi ada satu realita yang perlu kita tahu, yang perlu kita sadari bahwa dunia kita tidak akan semakin baik-baik saja. Alkitab yang berkata bahwa dunia kita ini sedang menuju kepada kesudahannya di dalam 1 Yohanes pasal 2. Dan juga di dalam Timotius, Paulus menasihatkan bahwa gini, akan ada kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dunia kita sedang mengarah ke sana. Dunia kita sedang mengarah. Saudara sadar tidak sadar, saudara mungkin suka tidak suka. Dunia kita sedang mengarah ke sana. Dan hari ini orang selalu bilang bahwa currency juga sekarang lagi labil. Semuanya currency lagi labil. Orang bilang udahlah ganti semua currency-nya dengan emas. Emas itu kayaknya currency yang paling aman. Tapi saya mau bilang bahwa semua enggak aman. Yang aman cuma Tuhan. Amin. Nah hari ini kita akan belajar dari sebuah pengalaman iman. Perjalanan dari Ishak yang ada di Gerar. Nah coba kita akan lihat dulu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-26, saya sarankan saudara untuk membaca satu perikop aja, satu perikop ini, atau mungkin satu pasal ini, saudara, ini tentang bagaimana Tuhan memelihara Ishak di tengah-tengah situasi krisis kelaparan yang timbul pada waktu itu. Nah, coba kita baca dulu di dalam ayat yang pertama. Coba kita baca dan ayat yang ke-6, kita nanti langsung lompat ayat ke-6. Kita baca bersama-sama di depan, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi ini bukan kelaparan yang pertama. Sudah sering terjadi, Abraham sudah pernah mengalami. Tapi buat Ishak, ini yang pertama buat dia. Padahal dia anak perjanjian. Dia adalah anak yang sudah ditunggu, dia anak mujizat. Tapi ada waktu, ada kala di mana Tuhan izinkan supaya Ishak anak perjanjian itu, anak yang diberkati itu mengalami juga waktu-waktu di mana krisis terjadi dalam hidupnya. Itu bukan yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab terus itu Ishak pergi kemana? Ke Gerar, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kalau saudara baca di ayat yang kedua nanti, sebenarnya si Ishak ini dia ingin pergi ke Mesir. Jadi kenapa sebenarnya temanya hari ini saya angkat jangan lari dari Gerar, karena sebenarnya waktu si Ishak ada di Gerar dan terjadi kelaparan di sana, dia mau lari, dia ingin pergi ke Mesir. Waktu itu Mesir adalah penguasa dunia. Semua yang terbaik ada di Mesir. Mesir adalah negara adidaya, teknologinya, semuanya yang paling maju di seluruh dunia pada waktu itu. Itu sebabnya waktu terjadi kelaparan, terjadi krisis, terjadi penderitaan, ada keinginan dari Ishak untuk pergi ke sana. Tapi Tuhan berkata bahwa dia harus tinggal di Gerar. Lalu kemudian ayat yang ke-6 kita baca sama-sama apa katanya? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lalu apa sih yang terjadi di Gerar? Kenapa kita nggak perlu, jangan sampai lari dari Gerar? Kenapa Tuhan bawa Ishak ke Gerar? Apa yang terjadi dengan Gerar? Nah di ayat yang pertama ini, di poin yang pertama, Gerar itu adalah tempat pembentukan Tuhan. Coba bilang sama-sama, tempat pembentukan. Kalau saudara lihat arti dari Gerar, itu punya arti. Yang pertama adalah tempat sementara. Jadi itu bukan tempat tujuan, bukan destinasi. Kalau saudara masih ingat khotbah minggu lalu tentang destinasi itu lebih penting daripada tempat. Makanya ini, bahwa sebenarnya Gerar ini bukan tempat, itu cuma tempat sementara di mana Ishak perlu dilatih, perlu dibangun, perlu diperlengkapi, perlu mengalami pengalaman bapaknya, papinya Abraham. Bagaimana papinya dipelihara dalam krisis, kelaparan, kekeringan. Tuhan juga ingin bawa ke Gerar. Sementara dia di sana, Tuhan mau memperlihatkan pribadinya kepada Ishak. Arti yang kedua dari Gerar juga adalah ini, tempat penggembalaan. Karena itu adalah tempat yang sangat krusial sebenarnya. Selalu sering disebut di mana zaman Abraham, orang Israel, mereka selalu biasa menggembalakan dombanya di sana. Itu sebabnya salah satu makna dari Gerar itu adalah tempat penggembalaan. Jadi kenapa Tuhan bawa Ishak ke Gerar? Sebenarnya tujuannya Tuhan adalah Tuhan ingin membawa Ishak sebelum dia sungguh-sungguh mewarisi apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupannya. Tuhan ingin bentuk dia, Tuhan ingin tuntun dia, Tuhan ingin membuat Ishak mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya dari apa kata papinya. Saya percaya Abraham
sudah memperkenalkan Tuhan dengan begitu luar biasa sama Ishak. Tapi Tuhan mau supaya Ishak mengalami Tuhan secara pribadi. Sebagai orang tua, saudara yang sudah orang tua, saudara perlu memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak saudara. Itu udah bagus, saudara perkenalkan dari sejak dini. Saudara ajarin tentang Tuhan, ajarin tentang beribadah. Tapi lebih daripada itu adalah saudara perlu mendorong anak-anak saudara untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Nah kadang-kadang bagaimana sih Tuhan bisa memperkenalkan dirinya dan kita bisa mengenal dia secara pribadi. Kadang-kadang kita perlu mengalami pengalaman Gerar, saudara. Di Gerar inilah kita akan mengalami namanya tuntunan Tuhan. Kita mengalami penyediaan Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami semua apa yang dikatakan mungkin oleh pendahulu kita. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu selalu memelihara kita. Di mana kita bisa tahu? Waktu kita ada di Gerar. Di Gerar Tuhan sedang begini. Tuhan izinkan masa sukar. Tuhan izinkan kekeringan. Tuhan izinkan kelaparan, penderitaan. Tujuannya cuma sederhana. Membentuk dan menggembalakan kita. Supaya kita menjadi serupa dengan pribadinya. Kita belajar kerendahan hati. Kita belajar bergantung sama Tuhan. Kita belajar untuk mencari Tuhan. Di Gerar ini sengaja Tuhan izinkan buat Ishak. Supaya gini, di sanalah Ishak dibentuk. Ishak digembalakan. Ishak diproses oleh Tuhan. Supaya dia menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang Tuhan bawa di Gerar. Apakah itu mungkin dalam kesehatan kita? Apakah mungkin dalam bentuk finansial kita sedang mengalami Gerar? Sepertinya Tuhan izinkan kita dibentuk, diproses lagi, kita dibentuk lagi, diproses lagi. Apakah itu mungkin dalam bentuk hubungan-hubungan kita? Hubungan kita dengan sesama, hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Seringkali Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman Gerar ini supaya sederhananya begini, kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Saya percaya kalau semuanya baik-baik saja, kalau semuanya running well, kita nggak akan bergantung sama Tuhan. Kalau toh kita melakukan kegiatan rohani kita, biasanya itu kadar ataupun kualitasnya biasanya berkurang. Tapi begitu kita mengalami pengalaman Gerar, di mana Tuhan bentuk kita, Tuhan sedang persiapkan kita untuk masuk kepada promise lainnya Tuhan, untuk mewarisi semua apa yang Tuhan janjikan, seringkali Tuhan bawa dulu kita ke sini, supaya kita lebih siap. Supaya nanti waktu Tuhan, supaya waktu Ishak masuk ke tanah perjanjian itu, dia tahu bahwa ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dia bisa menceritakan tentang Tuhan yang pelihara dia di masa-masa sukar. Jadi kenapa jangan lari dari Gerar? Sebab di Gerar Tuhan ingin membentuk Ishak. Dan hari ini kalau saudara sedang mengalami pengalaman Gerar, jangan lari dari Gerar. Coba bilang kiri kanan, jangan lari. Amin. Jangan kecewa. Jangan buru-buru lari. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris ayat yang kedua, nanti saudara baca di rumah. Waktu si Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan datang dan berfirman kepada dia, jangan pergi ke bawah ke Mesir. Yang aneh adalah Mesir itu dicatat dengan bawah. Mungkin kalau ada terjemahannya bahasa Inggrisnya, boleh dibawa di ayat yang kedua. And the Lord appeared unto him and said, go not down into Egypt. Tuhan gak mau sebenarnya kita, ada banyak orang sayangnya begini. Merasa Mesir itu lebih hebat, lebih kuat, lebih maju. Kayaknya itu lebih luar biasa daripada kita. Ada banyak orang berusaha untuk pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berkata gini kepada Ishak yang sedang menghadapi kelaparan, menghadapi kekurangan yang ada di Gerar. Tuhan bilang gini, don't go not down into Egypt. Jangan pergi ke bawah. Kalau kita mencari pertolongan manusia, kita sedang go down. Tapi waktu kita bertahan di Gerar, kita sedang go up. Karena kita percaya bahwa gini, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan akan tetap pelihara kita. Amin saudara. Saudara percaya pemeliharaan Tuhan, amin. Terus sebabnya hari ini, jangan lari dari Gerar, dari tempat pembentukan. Waktu rumah tangga kita dibentuk, hidup kita dibentuk, masa depan kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Pekerjaan kita dibentuk, karir kita dibentuk, apa saja yang sedang Tuhan bentuk hari ini, jangan lari dari sana.
Tetaplah bertahan di sana. Sebab Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang besar buat saudara di sana. Nah, kita kembali kepada slide saya. Lalu dengan cepat saja karena ini pelantikan presiden, saudara, jadi saya akan lebih cepat dari biasanya. Apa yang kedua, saudara? Nah, sekarang kita baca ayat yang kedua di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 2-5. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, terus tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu apa saudara, akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Terus, aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Terus, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Terus, karena Abraham telah mendengarkan firmanku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, apa yang kedua? Kenapa kita jangan lari dari Gerar, dari tempat pembentukan pengembalaan Tuhan? Yang kedua ini adalah Gerar adalah tempat di mana Tuhan ingin menyatakan dirinya. Apa yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara waktu kita sedang menghadapi Gerar adalah jangan lari, sebab di sana Tuhan ingin menyatakan pribadinya. Makanya waktu krisis datang, waktu pencobaan datang, kesulitan datang, penderitaan datang, waktu saudara menghadapi masa-masa yang tidak mudah dalam hidup saudara, yang harus saudara perlu perhatikan adalah gini, apakah saudara mendengar suara Tuhan atau tidak? Karena mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting. Itu sebabnya membangun keintiman. Kenapa Tuhan izinkan Gerar dalam hidup kita? Supaya kita mencari Tuhan. Kita membangun keintiman kepada Tuhan. Kita membangun hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan ingin menyatakan pribadinya kepada Ishak di Gerar. Bukan di Mesir, bukan di tempat-tempat yang nyaman. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, di mana terbanyak kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita? Saya percaya adalah waktu kita sedang sakit, waktu kita sedang susah, waktu kita sedang terjepit, waktu kita sedang kepepet, waktu kita menghadapi semua banyak hal yang gak mungkin kita bisa lewati. Tiba-tiba gini, kita merasakan Tuhan, kita cari Tuhan, kita alami Tuhan, dan kemudian kita bisa melihat mujizat Tuhan. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa saat-saat yang paling intim dalam hidup kita bersama dengan Tuhan adalah waktu kita sedang menghadapi Gerar sebenarnya. Makanya seringkali Tuhan pakai penderitaan, kesulitan, dan kesusahan sebagai alat terbaiknya untuk gini, selalu membawa kita datang kepadanya. Selalu bawa kita datang kepadanya. Kalau enggak, kalau Tuhan skip penderitaan, Tuhan enggak kasih kekeringan, Tuhan enggak kasih kelaparan, mungkin Ishak enggak akan pernah mengalami Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi. Makanya hari ini saudara, cintai proses Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan penundaan terjadi. Bukan karena dia nggak sayang sama kita. Sepertinya kan Gerar ini dia cuma sementara katanya. Makanya jelas dikatakan ini cuma tempat sementara. Kamu hanya sementara aja di sini. Kamu cuma sebagai orang asing aja di sini. Bukan orang tetap di sini. Tujuannya hanya untuk sederhana gini. Supaya kita bisa mengalami Tuhan. Apa poin yang kita perlu pelajari? Bahwa gini, kita perlu terus membangun keintiman dengan Tuhan. Sementara kita ada di Gerar. Dengar suara Tuhan. Jangan buru-buru cari nasihat dari manusia. Jangan buru-buru cari masukan dari orang-orang hebat. Puji Tuhan dengan orang hebat. Puji Tuhan dengan nasihat orang-orang ahli. Tapi lebih daripada semua itu adalah waktu saudara ada di Gerar, waktu saudara sedang bingung, saudara ada di persimpangan, saudara dalam pembentukan penggembalaan Tuhan, saudara perlu gini, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Dengar, masuk lebih dalam lagi. Kadangkala kelaparan itu sekali lagi, kelaparan Tuhan izinkan datang hanya untuk membentuk kita supaya kita semakin intim, lebih dari sebelumnya, dan kita mendapatkan dan mendengar suaranya. Apalagi di Gerar, cuma Tuhan
yang bisa menjadi jawaban dan kekuatan buat hidup kita. Jangan lari ke Mesir, itu bukan jawaban. Sepertinya itu solusi, tapi itu solusi yang tidak akan menjawab semua masalah kita. Tapi waktu saudara stay di sana, dengar tuntunan Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa gini, Tuhan akan memberikan jawaban. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita kekuatan di masa-masa sukar. Saya ingin kita belajar dari sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-15, itu tentang anak yang terhilang. Kisah yang hampir mirip-mirip sama. Jadi kalau di perjanjian lama, Ishak mengalami masa kelaparan, kekeringan. Di perjanjian yang baru, ini yang Yesus ceritakan tentang anak yang hilang. Dia menceritakan bahwa si anak bungsu ini, dia meminta warisan dari papinya. Pi, berikan aku warisan. Ini bapak yang baik, saudara. Bapaknya masih sehat, masih kuat, anaknya udah minta warisan. Saya berdoa supaya anak-anak muda yang ada di tempat ini jangan langsung buru-buru minta warisan dari orang tua. Karena kadang-kadang warisan yang kau langsung minta sekarang itu bisa menghancurkan hidupmu. Gitu ya. Tapi di Alkitab dikisahkan, saudara, bahwa si anak bungsu ini dia minta warisan kepada orang tuanya kasih, lalu kemudian dia bawa semua harta warisannya, lalu dia pergi ke negeri yang sangat jauh katanya, lalu dia habiskan semua hartanya. Coba bilang sama habis. Semua benar-benar habis. Dari tadinya dia orang yang kaya, orang yang punya banyak fasilitas, dia habiskan semuanya. Celakanya waktu semua harta yang dia punya dia habis, warisannya dia habiskan, tiba-tiba di ayat yang ke-14, apa kata Alkitab? Setelah dihabiskannya semuanya, apa katanya saudara? Timbullah kelaparan. Hal yang sama yang terjadi di dalam perjanjian lama, dalam Kejadian pasal 26. Di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Ayat 17, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya terus, tetapi aku di sini mati kelaparan. Coba saudara membayangkan, anak ini di satu tempat dia mengalami kelaparan, kemelaratan. Tapi di rumah bapaknya, di rumah papinya, apa katanya di rumah bapaknya apa saudara? Berlimpah-limpah. Dia sedang kelaparan, dia sedang mengalami kesusahan, tapi di rumah bapaknya apa? Berlimpah-limpah. Coba yang sama berlimpah-limpah. Apa yang Alkitab mau katakan sama kita sebenarnya bahwa begini. Gerar sebenarnya adalah tempat di mana Tuhan sengaja memperlihatkan kepada Ishak bahwa gini, kalau kamu mengalami kelaparan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, sebenarnya jawabannya ada dalam hadirat Bapamu. Kalau di antara kita hari ini, pagi ini, saudara seperti anak yang terhilang ini sedang jauh dari Tuhan. Sedang jauh dari semua apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan-jangan itu sebagai sign sebenarnya, sebagai tanda pengingat buat saya dan saudara bahwa gini, kita perlu kembali kemana? Ke rumah Bapa kita. Apa yang dimaksud dengan rumah Bapa bukan langsung sorga saudara, bukan langsung nina ilahi kita semua. Which is itu juga good. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita perlu datang ke hadirat Tuhan. Ingat bahwa sebenarnya yang Tuhan mau di Gerar adalah supaya Ishak membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Waktu kita menghadapi kelaparan, kesusahan, penderitaan, kemelaratan, jangan-jangan itu sebagai sign sebenarnya gini. Kita sedang jauh dari hadirat Tuhan, hadirat Bapa kita. Sebab kalau kita ada dalam hadirat Bapa kita, selalu ada kelimpahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selalu ada kelimpahan hikmat, kelimpahan kasih, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kesabaran. Kalau saudara merasa saudara kayaknya kering hidupmu, jangan-jangan itu tanda dari Tuhan. Supaya engkau sadar bahwa gini, engkau sedang jauh dari hadirat Tuhan. Yang kau perlu lakukan adalah datang ke hadirat Tuhan. Dan alami semua kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Anak yang terhilang ini begitu dia sadar, dia pergi ke rumah bapaknya. Bapaknya sambut dia. Ayat yang ke-23. Coba kita baca ayat 23. 2, 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bandingkan ayat 23 dan ayat yang ke-17 dan ayat yang sebelumnya. Bagaimana anak ini menderita kelaparan, bahkan dia
lusuh, dia kotor, dia bau, dia semuanya. Tapi begitu dia kembali ke rumah bapaknya, bapaknya mengganti semua kekotorannya. Dia dipakaikan sepatu yang layak, pakaian yang layak. Dia kelaparan di negeri yang jauh. Di rumah bapaknya, dia berpesta, dia bersuka cita. Ini gambaran yang sebenarnya Alkitab mau kasih tahu kepada kita. Waktu kita di Gerar, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu selalu datang di hadirat Tuhan. Waktu Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang proses kita, itu sebenarnya adalah tanda untuk kita datang lagi lebih intim lagi dengan Tuhan. Bangun keintiman, bangun pengenalan, bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya begini, kita bisa melihat penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, pada zaman perang dunia kedua, waktu perang lagi besar, lalu seorang tentara yang masih muda, dia ditempatkan, dia seorang pilot, dia ditempatkan di camp, lalu dan home base mereka, pesawatnya semuanya itu, ada namanya river snake atau sungai ular gitu ya. Jadi waktu di sungai ular itu, dan itu disebut sungai ular karena memang banyak ular di sana. Di situ tempat ular, berbagai macam ular selalu ada di sana. Dan orang-orang, biasanya orang Amerika, selalu mereka sangat mengenal dengan snake line gitu ya. Jadi mereka akan membangun rumah, membangun apapun, mereka akan selalu jangan sampai itu daerah snake line enggak, itu daerah ular enggak gitu ya. Nah, si pilot muda ini, karena itu lagi zaman perang, suatu malam tiba-tiba sirene berbunyi. Kalau saudara sekarang nonton berita-berita yang tentang di Timur Tengah, saudara akan lihat itu sirine kalau lagi Israel diserang gitu ya. Lalu itu sirenenya akan bunyi, wah itu seluruh kota, seluruh negara itu akan mendengarkan sirenenya. Dan itu yang terjadi, anak muda ini tiba-tiba mendengar sirene perang, lalu dia siap-siap, wah dia pergi, dia pakai semua pakaiannya, dia pergi ke pesawatnya, dan waktu dia mau ke pesawatnya, itu ada banyak ular yang menghalangi dia karena memang itu adalah river snake, itu memang adalah sungai ular gitu. Nah, tapi dia tetap berusaha untuk masuk karena sirenenya, karena ini darurat, ini genting. Dia pergi, dia masuk, lalu kemudian dia perang, setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia patroli, dia segala macam, dia akan kembali lagi, dia akan kembali ke pangkalan. Dia ke pangkalannya, ke river snake itu. Tiba-tiba waktu dia akan landing, dia akan mendarat karena udah selesai tugas. Ternyata waktu dia mau turunkan tuas untuk roda pesawatnya, nggak bisa. Dia turunkan, dia hampir panik. Dia coba turunkan lagi, nggak bisa. Ternyata ada banyak ular yang udah masuk melalui ban pesawatnya itu naik ke atas, sehingga kemudian waktu dia mau turunkan lagi, itu ular-ular itu sudah kayak jadi penghalang untuk rodanya diturunkan. Jadi waktu dia coba tekan nggak bisa, gagal. Dan bahan bakar pesawatnya udah hampir habis. Dia udah mulai panik, dia udah muter-muter, dia juga udah dikasih tahu harus mendarat karena kalau sampai bahan bakarnya habis ya meledaklah dia gitu kan. Dalam kepanikannya waktu dia mau mendarat, dia mau landing nggak bisa. Tiba-tiba dia teringat, tiba-tiba kayak Roh Kudus ingatkan dia karena dia adalah seorang anak Tuhan. Ingatkan dia cerita dari papanya. Waktu suatu kali dia dengan papanya jalan-jalan ke lihat pegunungan. Lalu waktu mereka lihat gunung, dan gunung itu agak gundul gitu ya. Tidak ada pohon-pohonan. Yang di bawahnya banyak pohon-pohon hijau. Tetapi di atas gunungnya tidak ada pohon-pohon. Lalu papinya tanya sama dia, kamu tahu nggak kenapa di atas gunung yang paling atas itu tidak ada pohon-pohon yang tumbuh? Padahal di bawahnya hijau banget, pohon-pohonnya bagus, segar. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa? Gitu. Lalu si anak ini menjawab, ya mungkin karena tidak ada oksigen. Jadi oksigennya berkurang karena semakin tinggi gunungnya, oksigennya berkurang, tentu tanaman di sana tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi kelihatan lebih gundul. Nah, tiba-tiba si pilot ini yang sudah menjadi dewasa, dia teringat bahwa ternyata kalau tempatnya lebih tinggi, udaranya lebih tipis, dan di sana tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Dan apa yang dilakukan kalau dari tadi dia berusaha untuk landing, tiba-tiba sekarang dia coba untuk sekarang naik setinggi-tingginya. Sampai di mana batas oksigen. Kalau di pilot itu di kokpit kan ada untuk oksigennya ya. Dan dia
pacu sampai itu batas di mana oksigen normal itu udah nggak bisa bernapas lagi kalau kita nggak pakai alat. Dan waktu dia sampai tinggi, tiba-tiba gini, semua ular-ular yang tadinya ada di pesawat, yang sekarang mereka kan kalau ular kan nggak ada pakai oksigen saudara ya, mereka nggak bisa ambil kan kalau kita di pesawat kan ditanya dulu sama pramugari kan, di atas saudara ada tahu oksigen gitu ya. Nah tiba-tiba dengan ketinggian tertentu yang sangat tinggi, oksigen udah terbatas. Semua ular-ular yang ada di pesawat anak muda ini satu persatu rontok, jatuh, rontok, jatuh. Dan dia nggak perlu tengking, dia nggak perlu sampai ambil senjata dan tembak ularnya, nggak. Satu-satu semua jatuh. Dia hanya perlu naik ke tempat yang lebih tinggi. Hanya dia yang bisa sebab dia ada oksigen di dalam kokpitnya. Nah, apa yang kita pelajari dari pelajaran ini? Itu sangat terkenal dengan sebuah istilah, living above a snake line. Saya percaya bahwa dunia ini seperti ular, pencobaan, iblis. Kita udah belajar di minggu pertama tentang musuh kita iblis. Dia berusaha seperti ular yang akan menghalangi kita landing di tempat di mana Tuhan sudah siapkan tempat terbaik buat kita. Ada banyak hal ular mungkin yang coba untuk berusaha untuk membelit kita, membuat kita takut, membuat kita nggak bisa untuk menyelesaikan pertandingan kita. Kita nggak bisa kita nggak bisa done dengan semua perjalanan iman kita. Karena ada banyak ular-ular yang coba untuk menghalangi kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah gini, living above a snake line. Kita perlu terbang lebih tinggi, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Sama seperti anak yang terhilang ini, yang perlu dia lakukan, dia cuma datang ke rumah bapaknya. Amin saudara. Saya nggak tahu saudara sedang menghadapi Gerar seperti apa dalam hidup saudara. Tapi pesan firman Tuhan hari ini sebenarnya sederhana. Kalau engkau sedang ada dalam proses Tuhan, bahkan nanti kalau engkau sedang menghadapi kesulitan yang berat apapun, jawabannya adalah gini, datanglah selalu dalam hadirat Tuhan. Datanglah kepada Bapa kita, Dia selalu menyiapkan jawaban dan kekuatan buat kita. Amin saudara. Yang terakhir, saya hanya singkat saja, yang terakhir ini adalah apa yang kita perlu di Gerar, Tuhan justru menyediakan berkat yang besar buat Ishak. Kalau saudara baca ayat 12 dan ayat yang ke-13. Coba kita baca deh saudara ayat terakhir ini 23. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa? Kenapa dia mendapatkan hasil 100 kali lipat? Sebab Tuhan memberkati dia. Saya percaya begini, kalau saudara dekat dengan Bapa, saudara punya keintiman, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan melihat bahwa gini ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita. Makanya berkatnya tersedia dalam benih yang harus ditabur. Apalagi yang kita perlu prinsipnya, berkat Tuhan adalah kunci untuk kita berhasil. Tetapi keberhasilan belum tentu itu sebagai tanda saudara diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara punya berkat Tuhan, percayalah saudara pasti akan berhasil dalam hidupmu. Dan yang terakhir, tujuan dari berkat Tuhan adalah kita menjadi berkat. Kalau saudara tadi baca dalam ayat yang sebelumnya, tujuannya Abraham diberkati supaya dia bisa menjadi berkat. Saudara pasti akan diberkati Tuhan karena Tuhan punya tujuan melalui hidupmu yang sudah mengalami Tuhan, hidupmu yang sudah intim dengan Tuhan, engkau bisa bawa itu kepada orang-orang yang ada di luar sana supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lagu yang 1-2 hari ini juga sangat penuhi hati saya, saudara. Lagu ini saya pikir lagu yang luar biasa. Bersamamu ya Tuhan. Saya nggak tahu mungkin musim apa yang sedang saudara alami, apakah saudara ada di Gerar. Tapi percayalah, kalau saudara bersama dengan Tuhan, engkau akan sanggup melewati semuanya. Amin. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku, di dalam setiap
keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Oh, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku benar. Saudara, ujian ini berkata bahwa di setiap musim hidup kita selalu kita melihat kesetiaan Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan Tuhan selalu mendengar seruan kita. Saya berharap waktu kita naikkan pujian ini, saudara bisa refer dengan hidup saudara. Musim-musim yang saudara sedang alami hari ini. Saya berdoa biar pujian ini, firman Tuhan yang kita dengar, pujian ini meneguhkan kita. Bahwa hanya bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati semua persoalan, semua musim. Kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dari awal, di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Mari sama-sama bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Oh, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku tenang. Mari sama-sama bersamamu ya Tuhan. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku benar bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami gerar hari-hari ini. Tapi yang Tuhan mau kepada kita adalah jangan lari dari sana. Jangan buru-buru tinggalkan proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu. Yang perlu kita lakukan waktu kita digerar adalah terbang lebih tinggi. Datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan menjadi jawaban dan kekuatan buat kita. Tuhan izinkan gerar supaya kita bisa mengalami keintiman dengan pribadi Tuhan. Kalau mungkin engkau seperti seorang pilot yang sedang terbang, engkau terhalang untuk engkau bisa landing.
Engkau mendarat di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidupmu hari ini. Karena ada banyak mungkin ular yang coba untuk menghalangi kita. Yang perlu engkau lakukan, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Alami pribadi Tuhan, alami kasih-Nya, dengar suaranya. Rasakan hadirat-Nya. Engkau akan melihat Tuhan akan bertindak dan bela kita. Bukan dengan kuat gagah manusia, tapi karena kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mungkin engkau sedang mengalami gairah dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam apapun di bidang kita. Mungkin kita terikat dengan satu dua hal. Mungkin rumah tangga kita sedang di ujung. Mungkin selama ini kita udah mulai lelah menghadapi kehidupan kita. Kita udah mulai kehilangan alasan untuk kita bertahan. Hari ini yang kau perlu lakukan adalah datang ke hadirat Bapa. Kalau engkau merasa seperti orang yang melarat, kering, kosong, kau perlu datang ke hadirat Tuhan. Bapa siapkan semua apa yang kita perlukan. Anak yang terhilang itu waktu dia datang ke bapaknya, keadaannya berubah total. Apa yang diperlukan oleh generasi ini adalah generasi kita ini perlu diperkenalkan Tuhan itu penting buat kita. Tuhan lebih daripada bisnis kita, Tuhan lebih penting dari uang kita, Tuhan lebih penting dari kesehatan kita, Dia lebih penting dari apapun. Sebab Dia adalah kekuatan kita untuk menghadapi semuanya.